Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz, para sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Masih pada maqalah ke-8, fit taqarrub ilallah, di dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Wala tamuddanna aynaika, dan sungguh janganlah kamu memanjangkan aynaika, kedua matamu, ila ma matta'na bihi, ilama kepada sesuatu, mata'na yang memberikan nikmat kesenangan, siapa kami Allah, bihi dengan ma, azwajan pada golongan-golongan, minhum dari mereka, zahrotal hayati dunia sebagai bunga kehidupan dunia. Kami berikan itu semua kepada segolongan manusia, linaftinahum agar kami menguji kepada mereka, fihi pada ma mata'na, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Wa rizqu rabbika, dan adapun rizki Tuhanmu itu khairun lebih baik, wa abqa dan lebih kekal. Fahaza ta'dibun, ini adalah pengajaran, ini adalah didikan, minhu azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla, linabihi kepada nabinya, al-mukhtari yang terpilih. Didikan untuk apa? Fi hibzil hali, di dalam menjaga hal, menjaga keadaan spiritual. Waridho, dan ridho, bil atoi, dengan pemberian. Kan sudah dibahas kemarin bahwa kita harus hibzul hal, kita harus menjaga keadaan kita. Kalau saat ini kita masih dijadikan oleh Allah hal kita, keadaan kita saat ini masih seperti ini, padahal sudah zikiran, sudah selawatan, sudah ibadahan, sudah bekerja keras, tapi masih dalam keadaan seperti ini juga hal, maka tetap jagalah keadaan ini. Tetap jagalah keadaan ini. Waridho bil atho, dan ridholah dengan pemberiannya Allah. Jangan kemudian melirik sana melirik sini. Ini kan kemarin sudah disampaikan, hal ini terutama dalam kaitannya dengan spiritualitas manusia. Ada manusia yang sudah diberikan kasaf sama Allah. Ketika dia berzikir, dia sudah ada di lantai 2, dia sudah ada di langit kedua, dia sudah ada di langit ketiga. Sedangkan dia, padahal udah lebih lama dia berzikir, kayaknya belum kebuka-buka tuh lantainya. Sudah tetap saja di situ. Sudah, jangan minta dinaikin, jangan minta diturunin. Tetap saja sabar dan istiqomah di keadaanmu ini. Di keadaanmu ini. Pun juga begitu, ridho dengan pemberian. Ridho dengan pemberian. Sudah melakukan apa saja kita usaha,
tapi 10 hari menjelang Idul Fitri belum juga THR muncul-muncul misalnya gitu. Padahal teman sebelah Anda udah pada cair misalnya gitu. Sudah santai saja, sudah tetap saja, tenang saja, sabar saja, ridho saja. Yang penting Anda mah tetap khusyuk pada apa yang Anda lakukan sekarang. Zikirnya tetap, ibadahnya tetap, kerjanya mah tetap. Itu namanya ridho bil ato, ridho dengan pemberian. Saya puasa terus ini, ibadah terus ini masih begini. Ini teman saya di kantor itu boro-boro dia puasa, boro-boro apalagi taraweh, puasanya jarang, taraweh kagak, buka puasanya doang ikut, tapi banyak banget THR-nya dia muncul ini. Sudah ridholah Anda bil atoi dengan apa yang ada. Tetap taat ta'dib kita, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti pasrah, bukan. Ini bukan masalah pasrah ini. Kita tetap ada usaha, dan tetap ada ibadah, tapi tetap ada di bidangnya gitu. Tetap ada di lokasinya. Seperti yang kemarin disampaikan, kalau kita disuruh bekerja oleh sang raja, cuma ada di pelataran saja, di teras dan di pelataran, maka sudah khusyuk saja kerjanya di pelataran dan di teras. Jangan coba-coba ke keburu nafsu atau kebujuk nafsu untuk masuk. Udah 2 bulan, 3 bulan kerja di teras mulu, pengen sekali-sekali kerja di ruang tamu ini. Akhirnya Anda nyelonong ke ruang tamu, mardud atau matrud, bisa tertolak, bisa diusir Anda dari situ. Bisa diusir. Sudah sampai kemudian kita semua dimasukkan ke dalam ruang tamu. Kalau sudah dimasukkan ke dalam ruang tamu, sudah tetap istiqomah di situ. Sampai kita semua dimasukkan ke ruang makannya, sampai nanti ke ruang pribadinya di kamarnya. Tapi ini semua butuh sabar. Jangan keburu nafsu. Bikaulihi apa adabnya ini, pengajarannya Allah kepada Rasul ini. Bikaulihi dengan firmannya Allah, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rizki Tuhanmu wahai Muhammad itu lebih baik dan lebih kekal. Maksudnya apa? Ma'a'toituka, sesuatu yang aku berikan kepadamu wahai Muhammad, minal khairi dari kebaikan, wan nubuwati dan dari kenabian, wal ilmi dan dari ilmu, wal qanaati dan dari qanaah, wasobri dan dari kesabaran, wa wilayati din dan dari kewilayahan agama, kekuasaan agama, wal ghazwati dan dari berperang, fihi di dalam agama, aula itu lebih utama, bimma dari sesuatu atau itu yang aku berikan goiroka pada selainmu, wa akhra dan lebih berharga, apa yang aku kasih kepadamu wahai Muhammad dari semua tadi yang disebutkan itu lebih utama daripada apa yang aku berikan kepada selainmu, dan juga lebih berharga dari apa yang aku berikan kepada selainmu. Jadi pernah misalnya gini, pernah Siti Aisyah ini ngomong, namanya juga istri cewek perempuan, ngomong ke Nabi, engkau kan Rasul, engkau kan pimpinan perang, engkau kan komandan, engkau kan semua panglima perang, engkau kan pemimpin semuanya. Ya terus kenapa? Ya masa sih saya kagak punya perhiasan barang sedikit-sedikit ini gitu. Apakah saya pengen juga punya ini, pengen punya itu, pengen punya ini. Terus kata Rasul kepada Aisyah, wahai Aisyah, engkau memilih cintaku kepadamu atau engkau memilih cintamu kepada dunia? Pilih yang mana? Karena istrinya Nabi langsung sadar, maaf Nabi, saya memilih cintamu kepada aku. Coba Anda tanya kepada istri Anda, suruh pilih. Pasti jawabannya, ya saya cinta kepada abang lah. Tapi masa iya 5 gram gak dikasih bang gitu. Kita banyak akal gitu ya. Jadi sudah apa yang kita berikan, apa yang sudah kita berikan. Maka Fatimah juga pernah begitu. Fatimah pernah ngeluh kepada kepada Rasul, wahai ayah, wahai Rasul, engkau mengawinkanku kepada keluarga yang miskin lagi. Yaitu Sayyidina Ali kan keluarga, udah gitu miskin. Fatimah ngomong, ya Rasul, engkau ini ngawinin saya kepada pemuda udah keluarga miskin lagi. Nggak ada apa yang lain yang jauh-jauhan yang kaya raya. Kira-kira begitu kalau bahasanya. Apa katanya Rasul? Wahai Fatimah, Allah memunculkan manusia di muka bumi ini dan memilih 2 orang di antara sekian banyak manusia. Yang satu adalah ayahmu dan yang satu adalah suamimu. Engkau milih mana?
Engkau milih suamimu jadi pejabat, jadi gubernur, jadi presiden, atau jadi pilihannya Allah? Ya dua-duanya ya Allah. Dua-duanya gitu ya. Jadi dipilih kayak gitu. Nah, kan mau juga Fatimah, Aisyah mau juga kayak orang-orang gitu. Tapi diingetin, sudah yang rezeki yang sudah diberikan kepadamu itu yang lebih baik dan lebih kekal. Mungkin kalau kita punya duit semua nih, sekarang nih punya duit, terus kemudian nggak ngerti agama, sekarang nongkrongnya nggak di sini nih, mesti nggak nongkrong di sini. Nggak tahu lagi main sama siapa di kafe, gitu ya. Mungkin puasa enggak, taraweh kan kagak, tadarusan kagak. Nah terus kayak begini memang kagak aboko ini. Emang duduk kita di sini tidak kekal apa? Emang nggak kekal duduk kita di sini? Emang nggak ada perhitungan duduk di sini? Yang kata Nabi, engkau duduk di majelis sesaat saja, itu seperti engkau sholat sunnah 7.000 rakaat. Ayo 20 rakaat aja pengen buru-buruan juga. Taraweh 20 rakaat pengen buru-buruan, apalagi 7.000. Emang nggak aboko ini? Tapi kan kita nggak sampai ke sana gitu. Nah maka kemudian diingatkan, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Tetaplah kamu di sini. Sudah kamu di sini saja. Nanti kalau kamu nanti punya uang banyak, nanti kamu nggak mainnya nggak di musola, mainnya nggak di masjid, mainnya nggak di majelis taklim. Kau jauh kepada Allah. Sudah tenang-tenang dulu. Nanti sampai engkau kuat imanmu, kuat hatimu. Nanti ketika Allah berikan kekayaan, hatimu sudah kuat. Hatimu sudah tidak berpaling lagi kemana-mana. Kalau sekarang masih lemah, ini masih lemah. Dikasih duit dikit aja udah kabur kemana-mana ini, gitu ya. Tenang aja dulu. Makanya fal khairu kulluhu fi hibzil hal. Fal khairu, maka adapun kebaikan, kulluhu, semuanya kebaikan, itu fi hibzil hal, di dalam menjaga hal, war ridho, dan ridho, biha, dengan hal, watarkil iltifat, dan meninggalkan menoleh, watarkil iltifat, dan meninggalkan menoleh, ilama, pada sesuatu, siwaha, selainnya hal. Kebaikan semuanya adalah ketika engkau menjaga halmu saat ini, engkau ridho terhadap apa yang kau punya saat itu. Itulah kebaikan seluruhnya. Fa in au annahu, atau bahwasanya khair, kebaikan, au annahu, atau bahwasanya kebaikan, la yahlu, kebaikan itu tidak sepi. Apa kebaikan? La yahlu, tidak sepi apa kebaikan. Imma, ada kalanya, ayyakuna, akan ada apa khair, itu kismaka, bagianmu. Au kisma goirika, atau kedua, au kisma goirika, atau bagian selainmu. Au annahu, atau bahwasanya khair itulah kisma, tidak ada bagian, li ahadin, pada seseorang. Bal, akan tetapi, au jadahu, mewujudkan hu pada khair, au jadahu, mewujudkan hu pada khair, Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, fitnatan, sebagai fitnah, sebagai uji. Kebaikan itu ada tiga. Ada kalanya kebaikan itu adalah milikmu, bagianmu. Ada kalanya kebaikan ini adalah bagian orang selainmu. Ada pula kebaikan ini bukan bagianmu, bukan bagian kita, bukan bagian orang, tapi sebagai fitnah, sebagai ujian dari Allah. Barangkali bagi kita, bagi Allah, kita ini hidup seperti ini itu baik. Bagi Allah, hidupnya orang yang seperti itu lebih baik. Jadi apa yang Allah berikan kepada orang lain, itulah kebaikan buat dia mungkin. Dan apa yang Allah berikan kepada kita, itulah kebaikan buat kita. Atau kebaikan ini tidak ada, buat dia tidak ada, buat kita tidak ada, tapi sebagai ujian, sebagai fitnah bagi kita. Fa in kana, maka jika ada apa kebaikan, fa in kana, maka jika ada apa kebaikan itu kismaka, bagianmu. Kalau kebaikan ini adalah bagianmu, milikmu, fahuwa, maka bagian, fahuwa, maka adapun khair, fahuwa, maka adapun kebaikan itu wasilun, sampai, itu wasilun, sampai, ilaika, kepadamu, sita, menghendaki siapa kamu, am abaita, atau abai, enggan siapa kamu. Kalau kebaikan ini sudah menjadi bagianmu, maka kebaikan ini pasti akan sampai kepadamu. Kamu kehendaki kek atau kamu tidak kehendaki kek, kebaikan itu pasti datang. Falayan bagi, maka tidak seyogianya. Ini bagi kita nih, kalau kebaikan ini udah sampai kepada kita, kebaikan ini milik kita, falayan bagi, maka tidak seyogianya, ayyazhara, untuk menampakkan,
ayyazhara untuk menampakkan minka darimu su'ul adabi, apa buruknya adab. Su'ul adabi, apa buruknya adab. Wasarrohu, dan keburukan. Wasarrohu, dan keburukan. Fi talabihi, di dalam mencarinya khair. Fi talabihi, di dalam mencarinya khair. Fa inna zalika, maka sesungguhnya demikian itu ghairu mahmudin, tidak dipuji. Itu ghairu mahmudin, tidak dipuji. Fi qadiyatil ilmi, di dalam ketentuan ilmu. Wal akli, dan akal. Kalau itu bagian adalah bagianmu, maka jangan kamu tampakkan su'ul adab, buruknya adab kita, dan keburukan di dalam mencarinya. Karena itu adalah sesuatu yang tidak terpuji. Kalau itu sudah bagian kita, sudah, itu pasti akan sampai. Kalau itu bagian kita, itu pasti sudah sampai kepada kita. Pagi ibadah, sholat dulu sebelum kerja, sholat dulu, ikhtiar ibadah dulu, doa dulu, berangkat kerja dengan niat apapun yang akan ada itu adalah bagian kita. Maka apapun sampai sore kita pulang kerja, itu yang kita dapatkan, itulah yang kita yang menjadi bagian kita. Jangan su'ul adab, jangan su'ul adab. Ini mestinya hari ini gue begini nih, tapi nggak ada yang tembus semuanya nih, misalnya gitu. Itu namanya su'ul adab. Jangan menampakkan su'ul adab itu. Kalau kebaikan itu ada bagianmu, itu pasti akan sampai kepadamu. Dia kamu kehendaki atau tidak kamu kehendaki. Wa in kana, dan jika ada apa khair itu kisma goirika, bagian selainmu, kisma goirika, bagian selainmu, fala tunawilahu, maka tidak bisa memperoleh. Fala tunawilahu, maka tidak bisa memperoleh siapa kamu pada khair. Fala tata'ab, maka jangan menyusahkan siapa kamu. Maka jangan menyusahkan siapa kamu fima pada sesuatu la tunawilahu, yang tidak bisa memperoleh siapa kamu pada kebaikan itu. Kalau kebaikan itu bukan milikmu, kalau kebaikan itu bukan bagianmu tapi bagian orang lain, jangan nyusahin diri nyari-nyari itu, memperoleh itu. Nggak bakalan bisa dapat. Kalaupun dapat, itu pasti dengan cara yang buruk. Pernah nggak Anda lagi tidak Anda harapkan, tidak Anda cari, tiba-tiba datang sendiri? Anda lagi kagak cari rezeki nih, Anda kagak nyari rezeki, tiba-tiba datang sendiri rezeki itu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah kan? Itu karena kebaikan itu menjadi bagianmu gitu, menjadi kismunmu, menjadi bagian untuk kamu gitu. Yang kamu diam pun itu sudah menjadi bagianmu gitu. Tapi tetap ini kan ada perdebatan nih dah. Jadi kita bagaimana nih? Kita harus bekerja dulu atau diam saja? Kalau jadi bagian juga pasti akan datang gitu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenal teori kasab, bekerja. Sudah bekerja saja yang benar, yang lurus, ibadah yang benar, zikiran yang benar, doa yang benar. Nanti hasilnya semuanya adalah qadanya Allah. Dulu Imam Syafi'i sama Imam Malik gurunya itu berdebat soal tawakal gini. Kata Imam Malik, orang mah kalau benar-benar tawakal, dia diam saja sampai dia. Kalau orang itu tawakalnya benar-benar tawakal, maka dia diam saja di rumah, itu sampai itu rezeki itu. Kata Imam Syafi'i, guru, masa begitu guru? Kan dalilnya kan nggak begitu. Ini kan juga ada dalilnya. Tapi kan kita harus bekerja guru. Berdebat lah kira-kira gitu. Berdebatnya bukan berdebat kasar. Ini guru sama murid. Ya, akhirnya Imam Syafi'i keluar pergi. Lalu Imam Syafi'i ngelihat ada orang lagi panen anggur. Saya ikut manen anggur. Setelah manen anggur selesai, Imam Syafi'i dihadiahin, diupahin. Dikasih anggur, juga dikasih uang. Imam Syafi'i seneng banget. Senengnya bukan karena dikasih uang sama dikasih anggur, membuktikan tuh, kalau gua nggak keluar, nggak dapat gua kerja, nggak dapat gua anggur nih. Kalau gua nggak keluar, nggak dapat gua ini.
Loh, langsung ngadep ke Imam Malik, ke gurunya. Buru-buru ke Imam Malik, ke guru, biar pengen tahu nih. Datang dia senyum-senyum Imam Syafi'i. Guru, nih anggur nih, saya dapat ini sama uang. Kalau saya tadi kagak keluar mah kagak dapat saya, gitu. Imam Malik ketawa saja. Apa kata Imam Malik? Dari tadi saya berpikir enak banget kali ya minum anggur nih siang-siang begini. Ternyata engkau yang bawain saya kemari, kata gitu. Ya Allah, ketawa akhirnya mereka berdua ya. Sudah dua-duanya bisa gitu, dua-duanya bisa. Maka kemudian diambil jalan tengah sama para ulama. Engkau tetap saja bekerja, engkau tetap saja berusaha, engkau tetap saja berdoa. Apapun hasilnya, kalau itu adalah bagianmu, engkau akan dapat. Tapi kalau engkau usaha seusaha-usahanya, engkau sedoa-doanya, kalau belum bagianmu, belum bisa engkau dapat. Wala yasilu, dan tidak akan sampai ilaika kepadamu abadan selamanya. Nggak bakalan bisa sampai kepadamu selamanya kalau itu bukan bagianmu. Wa in kana, dan jika ada, yang ketiga nih, wa in kana, dan jika ada apa kebaikan itu laisa, bukanlah bikismin dengan bagian, li ahadin pada seseorang, bal akan tetapi huwa adapun kebaikan itu fitnatun adalah sebuah fitnah. Fitnatun adalah sebuah ujian. Kalau kebaikan itu adalah sebuah ujian, tes doang, Allah ngetes doang nih. Ini orang kerayu nggak nih sama ini. Orang terbuai nggak sama ini. Kalau ini cuma adalah sebuah fitnah, sebuah ujian, fakaifa, maka bagaimanakah ridho al-aqilu, siapa orang yang berakal, wa yastahsinu, dan merasa baik, menganggap baik, ayat luba untuk mencari, linapsihi, untuk dirinya si akil, fitnatan, sebagai fitnah, ujian, wayajtaliba, dan menarik, wayajtalibaha, dan menarik siapa si akil ha pada fitnah, wayajtalibaha, dan menarik siapa si akil ha pada fitnah. Kalau ini adalah sebuah ujian doang, kalau harta ini sebuah ujian yang kita tahu ini mengetes doang, ini ujian doang misalnya, maka siapapun orang yang berakal nggak mau itu kepancing sama ujian itu. Kenapa? Siapa yang mau menarik fitnah? Kalau ini juga sebagai ujian. Kalau ikan tahu makanan itu adalah makanan pancingan, mau nggak dimakan sama dia? Karena makanan itu nggak tahu, maka kemudian dimakanlah sama ikan. Karena dimakan sama ikan, akhirnya dia kalau dia tahu itu ada di kail dipancing, mau nggak dimakan sama dia? Kan nggak mau. Karena itu jadi ujian. Faqad sabata, maka sungguh telah tetap, annal khaira, bahwasanya kebaikan, kullahu, semuanya kebaikan. Semua kebaikan, wassalamata, dan keselamatan, itu fi hibzil hali, di dalam menjaga hal. Jadi diulang lagi sama beliau, semua kebaikan adalah ketika engkau menjaga kondisimu saat ini. Apa kondisi kita saat ini? Jagalah kondisi itu. Oh, berarti saya harus menjaga kemiskinan saya? Bukan menjaga kemiskinanmu, bukan menjaga kekayaanmu, menjaga hatimu dari kondisi ini. Bukan fisiknya, bukan hartanya, bukan materinya, tapi dirimu terhadap hal ini nih. Kalau sekarang kamu dalam keadaan kemiskinan, jagalah keadaanmu saat ini. Bukan kemiskinan yang dijaga, jagalah kondisi hati kita, pikiran kita, kehusuan kita di dalam keadaan kita saat ini. Kalau sekarang kita sedang dikasih rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah keadaan itu. Jangan sampai kemudian rezekimu yang melimpah itu membuat hatimu menjadi lalai, menjadi berpaling, menjadi acuh kepada agama. Itu maksudnya hibzul hal, menjaga keadaan. Faizaru kita, maka jika dinaikkan siapa kamu ilal gurfati, ke satu rumah, satu kamar, satu ruangan. Ilal gurfati, kepada satu ruangan. Kalau engkau sudah dinaikkan kepada satu gurfah, satu ruangan, gurfah ini maksudnya makanul murtafi fiddar. Gurfah ini tempat yang tinggi di dalam rumah.
Kamar itu kan tempat yang tinggi di dalam rumah, itu kan kamar ya. Itu tempat yang tempat yang tempat yang sendiri, tempat yang personal bagi seseorang. Kalau kamu sudah dinaikkan ke ghurfah, kayak tadi nih, tadi kamu suruh kerjanya cuma di teras sama di halaman, lalu engkau dinaikkan, disuruh kerjanya di ruang tamu. Kalau kamu kemudian dinaikkan ke ghurfah, summa ilat sathi, kemudian kepada atap lebih tinggi lagi, bukan atap rumahnya, maksudnya engkau lebih dalam lagi ke kamar pribadinya. Fakun maka jadilah kamu kama zakarna sebagaimana kami menyebutkan. Apa itu? Minal hibzi dari menjaga, wal itroki dan menundukkan kepala, wal adabi dan adab, bal bahkan yatadha'afu berlipat ganda zalika apa demikian tadi, menjaga dan menundukkan kepala dan adab, dilipat gandakan lagi adabnya, dilipat gandakan lagi penjagaannya, minka darimu. Kenapa? Li'annaka karena bahwasanya kamu itu aqrabu lebih dekat ilal mulki kepada raja, wa adna dan lebih dekat apa di situ tuh? Wa adna minhu ya? Wa adna minhu. Wa adna minal khatari. Wa adna minal khatari dan lebih dekat minal khatari dari bahaya. Kalau kamu sudah ada di dalam rumah pribadinya, sudah ada di kamar pribadinya, kamar yang sangat personal sekali, yang sangat terjaga sekali personalnya itu, maka kamu lebih menjaga diri, tundukkan kepalamu, adabnya lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena kamu lebih dekat lagi kepada raja. Kalau kamu tadi di depan itu cuma di ruangan tamunya, cuma di emperannya. Sekarang kamu ini adanya di kamar ini, di kamar pribadinya. Jangan kamu nolah-noleh, jangan kamu tidak menjaga adab. Jangan kamu ngeliatin sana, ngeliatin sini, nanti berpikir apa di kamarnya itu, gitu ya. Karena kamu sudah lebih dekat dari raja. Fala tatamanni, maka janganlah berangan-angan kamu. Fala tatamanni, maka jangan berangan-angan kamu al-intiqala untuk pindah. Minha dari ghurfah ila a'la pada yang lebih tinggi lagi, minha dari a'la, wala ila adna dan tidak berangan-angan pindah, ila adna pada yang lebih rendah, wali isbatiha dan untuk tetapnya ghurfah, untuk tetapnya ghurfah, wa baqaiha dan kekalnya ghurfah, wala tagoyuri wasfiha dan jangan merubah sifatnya ghurfah, wa anta dan sedangkan kamu fiha di dalamnya. Kalau kamu sudah ada di dalam kamar pribadinya sang raja, kamu jangan berangan-angan untuk lebih tinggi lagi di situ. Apa lebih tinggi lagi di situ? Oh, jangan-jangan gue bisa nginep kali seminggu di kamar sini misalnya gitu. Atau minta pindah lebih turun dari situ. Kayaknya gue nggak sanggup ini di kamarnya, pengen di luar lagi. Tetap ada di situ. Jangan kamu minta, mudah-mudahan saya selamanya di kamar ini, atau mudah-mudahan saya bisa berubah, bisa kekal di kamar sini. Jangan seperti itu. Jangan naik juga jangan, turun juga jangan. Jangan juga merubah sifatnya. Ada kamar di sana kamu rubah sifatnya, tetap jangan. Itu namanya adab. Wa anta fiha sedangkan kamu ada di situ. Wa yakunu dan janganlah ada laka padamu fizalika pada demikian itu ikhtiarun apa pilihan albattata sama sekali. Jangan juga ada pilihan. Nanti kalau engkau ada pilihan di dalamnya, engkau akan melakukan kecurangan, engkau akan mendengki, engkau akan memfitnah sana sini.
Misalnya Anda ada di ruang tamu kerjanya, teman Anda kerjanya di ruangan kamar pribadinya. Anda punya ikhtiar, punya pilihan, pengen banget saya di dalam kamar. Akhirnya apa yang terjadi tuh? Menggibah, memfitnah, ngomong sama ini, Pak itu raja, jangan tuh duit hilang tuh gara-gara dia tuh, itu dia kagak amanah tuh. Padahal dia pengen menggantikan posisi dia di situ. Nah makanya tetap saja ada di posisinya. Nggak boleh, jangan ada ikhtiar. Sekarang kita ada di langit 1, tetap saja ada di langit 1 sampai nanti Allah naikkan kita ke langit 2. Begitu sampai ke langit 3, sampai ke langit 7, sampai ke hadratnya Allah Subhanahu. Fa inna zalika, ini saya selesaikan ya, karena ini ngaji terakhir ini. Jadi biar habis satu makalah ini. Fa inna zalika, maka sesungguhnya demikian itu memilih pilihanmu, memilihmu untuk bisa naik atau bisa turun. Kufrun, itu adalah kekufuran. Kufrun itu adalah kekufuran. Fi ni'matil hali, di dalam nikmatnya keadaan. Fi ni'matil hali, di dalam kenikmatan keadaan. Engkau menjadi tidak bersyukur. Engkau tidak bersyukur. Orang-orang pengen banget kerja di tempatnya raja. Kamu udah bekerja meskipun cuma di ruang tamu. Akhirnya kamu tidak bersyukur karena kamu pengennya di ruang makan. Nanti di ruang makan pengennya di dalam kamarnya. Begitu selanjutnya. Akhirnya menjadi kufur terhadap kenikmatan hal. Wal kufru dan kufur itu yuhilu, dapat melepas. Yuhilu itu dapat melepas lisohibihi, pada pemiliknya kufur. Lisohibihi, pada pemiliknya kufur. Melepas apa? Al-huwana, pada kehinaan. Al-huwana, pada kehinaan. Fid dunya, di dalam dunia. Wal akhirati, dan di dalam akhirat. Engkau akan menjadi hina. Engkau akan menjadi hina. Dunia engkau hina, akhiratmu juga hina. Ini kan kita gambarannya kan bukan di hadratnya Allah ya. Kemarin saya bilang ketinggian lah kita ke sana itu. Coba bayanginnya ke rumah raja saja. Kalau kamu kemudian gerasak gerusuk, engkau kemudian bikin sesuatu di rumah raja biar kamu bisa naik pangkat, itu nanti malah membikinmu menjadi hina di dunia maupun di akhirat. Fa'mal, maka kerjakanlah ala ma zakarna, atas sesuatu yang sudah kami sebutkan. Ala ma zakarna, atas sesuatu yang sudah kami terangkan, abadan, selamanya. Hatta tarqo, sehingga naik siapa kamu. Hatta tarqo, sehingga naik siapa kamu. Ila halatin, pada satu keadaan. Ila halatin, pada satu keadaan. Tasiru, yang jadi siapa kamu. Tasiru, yang jadi apa halan, maaf. Tasiru, yang jadi apa halah. Tasiru, yang jadi apa keadaan tadi. Laka, padamu. Makoman, itu sebuah makom. Makoman, itu sebuah makom. Tetaplah kamu lakukan apa yang sudah kami jelaskan tadi, sehingga kamu bisa dinaikkan keadaanmu dan kamu naik pada satu makom. Tukomu, yang ditempatkan. Tukomu, yang ditempatkan siapa kamu, fihi, pada makom. Fala tuzalu, maka terus menerus. Fala tuzalu, maka terus menerus siapa kamu, anhu, dari makom. Anhu, dari makom. Sudah istiqomahlah di situ sampai Allah nanti menaikkan derajatmu ke makom yang lebih tertinggi lagi, dan kamu akan tetap ada di situ. Fata'lamu, kemudian mengerti kamu. Fata'lamu, kemudian mengerti kamu, tahu kamu, hina izin tatkala ini. Innahu, sesungguhnya makom. Innahu, sesungguhnya makom itu mauhibatun. Itu mauhibatun, pemberian. Itu mauhibatun, pemberian. Zoharo, yang tampak. Bayanuha, apa penjelasannya mauhibah. Bayanuha, apa penjelasannya mauhibah. Wadaliluha, dan dalilnya mauhibah. Fatum sikahu, kemudian menahan siapa kamu, hu, pada makom. Wala tazal, dan terus menerus. Wala tazal, dan terus menerus siapa kamu. Fal ahwalu, maka adapun ahwal. Fal ahwalu, maka adapun ahwal, keadaan-keadaan. Itu lil auliyai, untuk para wali.
wal maqamati sedangkan makom, wal maqamati sedangkan makom itu lil abdali untuk wali abdal. Wallahu dan adapun Allah itu yatawalla yang berkuasa siapa Allah hudaka pada petunjukmu. Teruslah lakukan apa yang sudah kami lakukan, apa yang kami sudah sebutkan ini, yaitu keterjagaan kita dari satu keadaan ke keadaannya. Yang kemarin saya bilang susah saya menjelaskan ini karena ini ilmu praktek, ilmu langsung yang susah digambarkan. Al-Ghazali mengatakan kalau kamu pengen tahu ya seperti kamu ditanya manisnya gula itu kayak apa sih? Ya nggak bisa mendeskripsikan gula tuh manisnya kayak apa, nggak bisa kecuali Anda makan gula itu gitu. Nah maka ini juga begitu. Kalau kamu ada di satu keadaan dan engkau, insya Allah kita pasti akan menemukan ini, pasti akan melampaui ini. Karena siapapun orang yang berzikir dengan istiqomah akan melewati jalur-jalur ini. Gitu. Ketika engkau ada di satu keadaan, lalu kemudian engkau tetap saja di situ, sampai kemudian Allah menaikkanmu secara paksa ke keadaan yang selanjutnya, sehingga keadaan yang tadinya ahwal keadaan menjadi makom. Ahwal itu masih berubah-berubah. Kalau makom itu sudah netep. Kayak kita misalnya, kita ini zikir 165 misalnya, itu ahwal apa makom? Kayaknya masih ahwal. Kenapa? Karena masih berubah-berubah. Kadang 165, kalau lagi malas 3, kalau lagi setengah malas 100, kalau lagi butuh banget 1000, butuh banget masih ahwal. Nah ahwal ini bagus tetap lil aulia. Tadi kata Syekh Abdul Qadir, ahwal itu masih untuk wali. Tapi kalau engkau sudah dinaikkan menjadi makom, apapun yang engkau sedang hadapi, perasaanmu tidak merubahmu untuk menyedikitkan atau memperbanyak zikirmu. Tetap saja sudah di situ. Tiap malam tahajud, mau dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, tahajudmu nggak hilang. Itu namanya sudah jadi makom. Tapi kalau lagi senang tahajudnya hilang, kalau lagi susah banget nih kayak sekarang lagi susah mau lebaran susah tahajud dulu. Nah itu namanya ahwal. Nanti habis lebaran gagal tahajudan lagi karena udah nggak ada THR, udah nggak ada hari raya, lupa lagi sama tahajudnya. Berarti tahajudnya masih ahwal. Nanti kalau sudah jadi makom, tahajudnya menjadi makom. Nah mudah-mudahan kita sampai kepada itu semua. Amin ya rabbal alamin.